Hai guys, welcome back to my channel Ratski Mari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Terima kasih. Well guys, di sini tersedia 2 deck ya, tepatnya 2 file. Nah, tema kita kali ini adalah mengenai karaktermu yang membuat orang jatuh hati. Di sini ada file 1 dengan bunga air mata pengantin berwarna pink ya. Oke, ini untuk file 1 dan file kedua di sini ada bunga ekor kucing warna merah. Oke, silahkan pilih guys. Ada file 1 dan file kedua. Gunakan intuisimu untuk memilih. Silahkan dipilih guys. Well guys, sekarang aku sudah bersama dengan file 1 ya. Yang pilih file 1 dengan bunga air mata pengantin warna pink. Oke, kita akan lihat ya guys. Karaktermu yang membuat orang jatuh hati. Oke, ada 10 of Swords. Ada 10 of Wands. Ada Star. Ada King of Pentacles. Ada the Chariot. Okay, you see guys. Ada Strength. Ada Knight of Cups. Oke, ada Page of Pentacles. Lalu ada Knight of Swords. Bottom of the decks-nya ada 3 of Wands. Guys, di sini kita scanning dulu ya zodiaknya, semuanya ada ya. Semua zodiak ada di sini. Oke, di sini ada energi fire, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada energi earth, tanah ya, Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada juga energi dari elemen udara, yaitu Aquarius, Gemini, and Libra ya. Oke, tapi di sini yang paling mendominasi energinya itu ada Aquarius ya. Kemudian di sini juga ada energi elemen dari air, yaitu Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang paling kencang dan juga mendominasi ada energi dari Cancer dan Leo ya, juga Aquarius tadi ya. 3 zodiak yang paling kuat dari elemen air, udara, dan fire atau api ya. Oke. Well guys, kita akan mulai reading ya. Karaktermu yang membuat orang jatuh hati. Kita mulai dari 10 of Swords. Oke.
Nah, di sini ada Ten of Swords ya. Dimana karakter kamu ini adalah sosok orang yang kuat ya, tangguh ya. Ini juga diwakili oleh strength ya. Kamu itu orang yang kuat dan tangguh karena kamu adalah orang yang di masa lalu itu sering tersakiti atau disakiti ya, sering terluka ya, dan beberapa pernah dikhianati juga ya, pernah dikhianati oleh teman atau pasangan ya, atau rekan kerja gitu ya, pernah ditusuk dari belakang ya, tapi kamu tetap kuat ya. Kamu orang yang sangat tangguh ya. Kamu mampu bangkit ya setelah mengalami keterpurukan. Nah, itu kamu. Dan orang yang mengenal kamu, orang yang tahu mengenai karakter kamu ini ya, kekuatan kamu ini ya, mereka jatuh hati dengan karakter kamu yang satu ini ya. Mereka jatuh hati dengan kemampuan kamu bangkit dari keterpurukan hidup, kesulitan hidup, kesusahan hidup. Kamu mampu bangkit dari semua itu, dan itu membuat orang jatuh hati dengan karakter kamu yang mana tidak semua orang mampu seperti kamu bangkit dari keterpurukan, dari kesulitan dalam hidupmu, dan kamu mampu berdiri tegar gitu ya. Kamu menjadi sosok yang kuat dan tangguh, dan orang jatuh hati dengan karakter kamu yang seperti ini. Begitu guys ya. Kemudian karaktermu yang membuat orang jatuh hati itu ada Ten of Wands ya. Ten of Wands. Kamu adalah sosok yang pantang menyerah ya. Kamu orang yang bertanggung jawab. Kamu orang yang mampu memikul beban berat dalam hidupmu ya. Kamu orang yang penuh perjuangan dalam hidup ya. Dan kamu adalah sosok yang bisa diandalkan. Dan itu adalah karakter-karakter yang membuat orang jatuh hati kepadamu. Walaupun orang itu tidak ngomong atau tidak mengatakannya secara langsung bahwa mereka jatuh hati dengan ketangguhan kamu, kemampuan kamu dalam memikul beban kehidupan, tapi di dalam hati mereka merasa kagum ya, merasa terkesima ya, rasa jatuh hati. Seandainya saja aku bisa seperti dirimu itu loh, yang mampu memikul beban kehidupan walau hanya seorang diri gitu. Kamu mampu kamu mampu bangkit dari keterpurukan ya, sehingga membentuk dirimu yang sangat kuat ya, dan tidak menyerah dalam kehidupanmu. Beberapa kali kamu jatuh, kamu bangkit. Beberapa kali kamu mengalami kesulitan, kamu berusaha untuk berdiri dan berupaya untuk melangkah maju gitu ya dalam kehidupanmu. Dan ini adalah karakter yang membuat orang jatuh hati padamu guys. Oke. Apalagi karaktermu yang membuat orang jatuh hati padamu. Di sini ada the star. Auramu itu loh, auramu. Auramu adalah aura bintang. Kamu itu bercahaya guys, ya. Kamu memiliki aura bintang. Entah kenapa orang-orang jatuh hati dengan cahaya yang kamu bawa ya. Sepertinya cahaya ini bisa berasal dari karakter kamu itu sendiri ya.
kamu memiliki karakter-karakter yang unik, karakter-karakter yang baik, yang banyak orang suka gitu. Dan secara tidak langsung itu memancarkan aura bintang, ya, sehingga kamu mudah dikenal, mudah disukai orang lain juga, ya guys. Beberapa dari kamu ini ya guys adalah orang-orang yang cukup populer ya di circle atau di lingkungan kamu. Sepertinya begitu guys ya. Karena aku merasakan kamu ini adalah orang yang mudah bergaul atau bersosialisasi ya. Beberapa dari kamu memiliki pamor, ada juga yang memiliki aura yang famous gitu ya, mudah dikenal ya, mudah terkenal gitu di circle atau lingkungan kamu. Jadi kamu itu ada aura bintang ya guys dalam diri kamu itu, dan itu yang bikin orang lain jatuh hati sama kamu ya. Kamu itu terkenal di circle kamu, entah itu karena rupa kamu ya, karena wajah kamu gitu ya, atau karena karakter kamu, atau karena budi pekerti kamu, atau karena akhlak kamu. Yang pasti kamu memiliki aura bintang ya. Ada kelebihan yang terdapat dalam diri kamu. Next, ada King of Pentacles, dan ini terkoneksi dengan Page of Pentacles. Karaktermu yang membuat orang jatuh hati adalah kamu itu adalah orang yang royal ya, orang yang royal dan tidak pelit ya. Kamu bisa sangat royal terhadap orang-orang yang kamu sayangi atau kamu cintai atau kamu kasihi ya. Terutama orang-orang terdekat kamu, bisa juga keluarga, sahabat, atau teman. Kamu orang yang mudah mendapatkan hoki atau keberuntungan, mudah menghasilkan pentacles atau keuangan yang baik ya. Dan ini membuat orang jatuh hati sama kamu. Karakter kamu yang gigih dalam menghasilkan pundi-pundi keuangan ya. Jadi beberapa dari kamu ini ada yang memiliki karakter yang rajin, karakter yang mudah dalam mendapatkan rezeki atau keuangan yang bagus ya guys. Dan ini membuat orang lain jatuh hati sama kamu guys. Next, ada Knight of Swords. Karaktermu yang membuat orang jatuh hati padamu itu adalah kamu adalah seseorang yang pantang menyerah ya. Kamu seorang pejuang dalam hidupmu. Kamu adalah pemeran utama dalam hidupmu. Jadi kamu ini orang yang memiliki jiwa kesatria ya guys. Kamu orang yang jujur. Kamu tidak suka ngomongin orang di belakang. Kamu orang yang apa adanya ya guys. Kalau kamu suka kamu bilang, kalau kamu tidak suka kamu bilang. Kalau kamu merasa nyaman kamu bilang, kalau kamu merasa tidak nyaman kamu pun juga bilang ya. Jadi kamu bukan tipe orang yang ngomong di belakang, tapi kamu lebih suka ngomong apa adanya di depan gitu ya. Jujur apa adanya ya. Walaupun kadang kebenaran atau kejujuran yang kamu bilang itu adalah hal yang tidak menyenangkan atau hal yang pahit untuk didengar ya, tapi kamu apa adanya gitu, jujur apa adanya, dan kamu seperti seorang kesatria gitu ya. Kamu tidak suka ngomongin orang di belakang ya. Kalau kamu tidak suka sama orang kamu langsung bilang, kalau kamu suka sama orang kamu langsung bilang ya. Dan itu secara tidak langsung membuat orang lain jatuh hati sama karakter kamu yang seperti itu. Kamu berkarakter seorang pejuang.
pejuang yang tangguh, yang mampu melewati badai kehidupan, ya. Kamu tidak pernah menyerah dan tidak pernah berputus asa. Kamu memiliki energi yang penuh semangat, ya. Dan ini sangat bagus sekali, guys. Dan kamu tanpa kamu sadari, tanpa kamu ketahui, orang-orang jatuh hati dengan karakter kamu yang seperti seorang kesatria ini, ya. Gentle, berani menyatakan apa yang kamu suka atau tidak suka secara langsung atau secara gamblang atau blak-blakan kepada orang, ya. Dengan kata lain, ceplos-ceplos, ya guys. Tapi ceplos-ceplosnya kamu ini berdasarkan fakta atau kebenaran apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa gitu. Dan orang sangat menyukai kejujuran kamu ini sebetulnya, ya. Kamu juga orang yang berada di jalan kebenaran. Artinya kamu selalu membela yang benar, ya. Kamu tidak suka dengan kebohongan, ya. Kamu lebih memilih apa adanya, berkata apa adanya, ya. Walaupun kata-kata itu tidak menyenangkan gitu. Tapi kamu senang mengatakan hal yang apa adanya, ya. Dan secara tidak langsung orang-orang jadi jatuh hati dengan karakter kamu yang seperti ini. Oke. Next. Ada The Chariot. Karakter kamu yang membuat orang jatuh hati adalah kamu memiliki jiwa seorang leader atau pemimpin, ya. Kamu orang yang sangat bertanggung jawab, ya. Dan kamu selalu berada di garda depan dalam membela hal-hal yang menurut kamu benar. Ya. Kamu adalah sosok yang pemberani. Dan ini yang membuat orang jatuh hati sama kamu, ya. Kamu itu berani membela sesuatu yang benar, ya. Walaupun itu bertentangan dengan orang banyak, ya. Dan ini terkoneksi dengan Knight of Swords. Seperti seorang pejuang atau kesatria. Kamu tidak kenal takut sama orang, ya. Kalau itu menyangkut harga diri dan menyangkut hal yang benar. Dan kamu akan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Dan ini secara tidak sadar atau tanpa kamu ketahui, orang-orang jatuh hati dengan karakter kamu yang satu ini, guys. Nah, seperti itu. Oke, next. Karakter yang membuat orang jatuh hati sama kamu. Di sini ada Knight of Cups. Kamu berjiwa penolong, ya. Kamu itu suka nolong orang, ya guys. Kamu suka menawarkan bantuan. Terkadang tanpa orang minta, kamu mengulurkan bantuan atau pertolongan, ya, kepada orang. Dan sebagian besar orang sangat menyukai karakter kamu ini. Orang-orang jatuh hati dengan kamu yang suka membantu atau menolong sesama. Kamu orang yang memberikan pertolongan dengan tulus, ya guys. Kamu juga tidak pilih-pilih teman. Kamu mau berteman dengan siapa saja. Kamu itu humble, sederhana, tapi memiliki power, kekuatan. Kamu punya inner beauty dalam dirimu, ya. Entah itu kamu cowok atau cewek, tapi kamu adalah orang yang baik. Kamu orang yang berbudi. Kamu itu hubungan dengan sesama manusia bagus, ya. Punya kecerdasan intrapersonal dan interpersonal.
kamu mengenali dirimu, tapi kamu juga memahami orang lain. Sepertinya sebagian besar dari kamu memiliki simpati dan empati yang tinggi terhadap sesama dan terhadap orang-orang serta makhluk hidup yang berada di sekitar kamu. Dan tanpa kamu sadari, orang-orang jatuh hati dengan karaktermu yang seperti ini. Oke. The last one, bottom of the deck, ada Three of Wands. Karaktermu yang membuat orang jatuh hati adalah kamu sosok yang luar biasa. Kamu memiliki mindset atau pemikiran yang maju. Sebagian besar dari kamu itu adalah orang yang memiliki pemikiran terbuka atau open-minded. Kamu suka hal-hal yang baru, kamu mau menerima hal-hal yang baru, kamu tipe orang yang mau belajar, dan kamu juga menghargai orang lain. Kamu suka pembaharuan, dan sebagian besar dari kamu adalah orang-orang yang visioner, yaitu orang-orang yang mampu melihat hal-hal yang ada di depan. Kamu memiliki masa depan yang cerah sebetulnya, ya. Dan sebagian orang yang memiliki intuisi mengetahui bahwa kamu memiliki masa depan yang bagus karena kamu adalah orang-orang yang mau belajar. Dan ini tanpa kamu sadari, orang-orang jatuh hati dengan karakter kamu yang seperti ini karena tidak semua orang mau belajar, tidak semua orang bisa menerima hal-hal yang baru untuk masuk dalam hidupnya. Tapi kamu bisa. Kamu itu mampu berpikir out of the box, ya. Cara berpikir kamu itu unik gitu. Tidak semua orang bisa seperti itu. Itu kenapa karakter kamu yang seperti ini membuat orang jadi jatuh hati sama kamu dan malah sebagian orang bersimpati sama kamu. Dan orang-orang menyukai karakter kamu ini. Orang-orang jatuh hati sama karakter kamu yang mampu berpikir terbuka atau memiliki pikiran open-minded. Jadi kamu selalu menerima informasi atau pengetahuan baru. Dari zaman ke zaman kamu mengikuti tren. Kamu tidak menolak untuk belajar. Kamu mau menerima informasi terupdate, ya. Nah guys, itu dia karakter-karakter yang membuat orang jatuh hati sama kamu ya. Untuk file 1, untuk yang pilih file 1, karakter-karaktermu itu luar biasa, bagus sekali ya guys. Pertahankan ya karakter-karaktermu ini. Mungkin beberapa dari kamu belum menyadari bahwa kamu memiliki karakter yang bisa membuat orang jatuh hati sama kamu. Mungkin kamu selama ini melakukan hal-hal yang baik ya, tanpa kamu sadari bahwa itu berasal dari dirimu sendiri ya. Kamu memiliki karakter yang unik dan menarik sehingga membuat orang jatuh hati dengan karakter kamu itu. Oke guys, demikian readingan untuk file 1. Kita akan baca oracle-nya ya. Well guys, di sini ada be willing to express love. Express love to receive love. Ini maknanya
kamu jangan ragu untuk menyatakan perasaanmu ya, apa yang kamu rasakan ya, kepada orang-orang yang kamu kasihi atau kamu cintai. Kalau memang perlu diekspresikan, kamu bisa ekspresikan ya, bisa melalui kata-kata, bisa juga melalui tindakan, sikap atau perilaku yang baik ya. Ekspresikan saja cintamu untuk menerima cinta kembali ya, karena kita hidup itu ada menerima, ada memberi ya guys, tidak selalu memberi atau tidak selalu menerima. Kita hidup harus balance ya guys. Terkadang kita menerima sesuatu dari seseorang, entah itu berupa materi atau non materi seperti cinta dan kasih sayang, tapi kita juga perlu memberi ya, memberi cinta dan kasih sayang kepada sesama ya, atau kepada orang kita kasihi ya. Nah, sebagai contohnya kita memberi orang yang memerlukan pertolongan misalnya seperti sedekah ya, uang gitu ya, berupa uang ya, walaupun nilainya tidak besar ya, tapi itu berasal dari ketulusan kita, maka itu adalah bentuk daripada cinta kita kepada sesama ya, sesama makhluk Tuhan. Artinya kita menghargai ciptaan Tuhan ya. Nah, selain memberi, kita pun juga perlu menerima. Jadi kalau kita kasih, kalau orang lain kasih kita sesuatu, kita perlu mempertimbangkannya untuk menerima, ya, untuk menghargai orang lain yang mengasihi atau mencintai kita. Jadi kita tidak menolak gitu ya, tidak boleh menolak kalau orang memberi sesuatu ke kita dengan tulus. Maka kita perlu menerimanya ya, sebagai bentuk kita menghargai kalau orang lain itu mengasihi kita ya. Nah seperti itu guys ya. Jadi perlu adanya balance antara memberi dan menerima dalam kehidupan ini ya. Ekspresikan saja apa yang perlu kita ekspresikan ya. Kalau orang menghargai kita, ya kita juga perlu menghargai orang lain gitu ya. Bisa dalam bentuk pemberian hadiah ya, atau penerimaan hadiah. Nah seperti itu ya guys. Mungkin seseorang mengagumi kita atau menyukai karakter kita atau menyukai diri kita ya, makanya orang kasih kita sesuatu gitu ya. Jika memang perlu atau memang tidak masalah, ya kita menerima yang gak masalah gitu ya. Dan kita pun kalau pengen menghargai orang, kalau ingin kasih sesuatu ke orang ya sebagai bentuk penghargaan, kita pun juga perlu memberi sesuatu ke orang gitu loh guys ya. Jadi harus balance ya. Jadi ekspresikan saja apa yang perlu kita ekspresikan ya. Next ada be authentic. Be real and true to who you are and how you feel. Ini maknanya jadilah diri sendiri, jadilah original atau otentik, asli apa adanya diri sendiri. Jadi tidak direkayasa atau tidak dibuat-buat ya karakter kita ya. Pertahankan karakter kita yang baik-baik itu ya. Jadi otentik itu artinya asli, memang karakter bawaan kita, memang kita maunya berkarakter seperti itu, ya jadilah apa adanya diri kita. Jadi kita tidak perlu jadi orang lain atau meniru orang lain atau ingin jadi orang lain, tidak perlu guys ya. Jadilah diri sendiri. Karena kita memang perlu menjadi diri sendiri ya guys, agar kita bisa menarik orang-orang yang satu vibrasi atau satu frekuensi, atau yang memang mampu menerima kita apa adanya ya. Jadi tidak bertopeng atau tidak jadi orang lain atau pura-pura jadi orang lain, itu tidak perlu ya guys. Jadilah diri sendiri apa adanya ya, dengan karakter original, autentik atau asli dari diri kita pribadi ya. Menjadi nyata dan benar-benar menjadi siapa diri kita yang sesungguhnya ya. Nah seperti itu guys ya. Jadi tetaplah jadi diri sendiri dan jangan pernah jadi orang lain. Berani jadi diri sendiri walaupun tidak disukai orang lain ya.
Karena kita tidak perlu validasi atau pengakuan orang lain, dan kita tidak perlu orang lain, semua orang lain atau semua orang-orang di dunia ini menyukai kita. Tidak perlu seperti itu ya guys. Nah, karena kita benar-benar inginkan orang-orang yang tulus yang masuk atau ada dalam kehidupan kita, maka kita perlu jadi diri kita sendiri ya guys. Kita tidak perlu takut kalau kita tidak disukai orang ya. Kita tidak perlu takut kalau kita tidak dicintai orang. Kita tidak perlu takut dibenci sama orang ya, kalau kita jadi diri kita sendiri ya. Orang harus menerima apa adanya diri kita sendiri ya guys ya. Orang harus tahu inilah kita gitu loh. Kalau kita memiliki karakter yang baik, maka kita perlu pertahankan. Kalau kita ada karakter yang kurang baik atau kurang berkenan, maka kita secara perlahan atau secara bertahap kita perlu memperbaikinya supaya bisa menjadi lebih baik lagi ya guys. Nah, yang pasti dan yang terpenting, kita harus jadi diri kita sendiri dan jangan pernah jadi orang lain. Oke guys. Next, you are limitless. You can do anything you choose. Jadi apapun yang kamu lakukan itu tidak terbatas ya guys. Gunakan pikiran kamu, pertimbangkan segala sesuatunya, baik buruknya, konsekuensinya, itu perlu dipikirkan dan dipertimbangkan. Karena apapun yang kita lakukan ya dalam hidup ini selalu ada konsekuensi atau resikonya ya. Kita berbuat baik, kita berbuat buruk, itu akan kembali kepada kita ya. Karena setiap perbuatan itu pasti ada karmanya ya guys. Jadi apapun kita bisa lakukan, apapun kita bisa kerjakan, apapun kita bisa bersikap sesuai maunya kita gitu ya guys. Itu tanpa batas ya guys. Tapi pilihlah yang terbaik ya. Kita perlu memilih dan memilah yang terbaik dalam hidup ini. Kita perlu mempertimbangkan segala sesuatunya ya guys. Dan tentunya kita perlu mengambil atau memilih jalan yang terbaik ya. Sifat atau perilaku atau karakter yang terbaik itu yang perlu kita pilih ya. Jadi kita kalau sudah dewasa tentunya kita bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk ya. Jadi kita harus penuh pertimbangan dalam hidup ini ya guys. Selalu pertahankan karakter-karakter baikmu ya. Dan perbaiki apa yang kurang dari dirimu ya. Ya tentu saja semua itu agar kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bertanggung jawab ya guys. Jadi kita perlu mempertahankan karakter-karakter yang kita rasa itu udah bagus dan baik ya. Dan tentunya kita perlu memperbaiki apa-apa yang kurang ya dalam diri kita ya. Memang nobody is perfect, tidak ada manusia yang sempurna, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Kita selalu harus belajar hari demi hari agar kita bisa memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Oke guys, itu saja readingan buat kamu yang pilih file ke-1 atau pertama ya. Sekarang kita akan lanjut reading ke file kedua. Well guys, aku sudah bersama dengan file kedua. Oke, yang pilih file kedua dengan bunga ekor kucing berwarna merah. Oke, kita akan mulai reading guys. Kita shuffle dulu. Ace of Swords, the Chariot, Four of Wands, the Wheel of Fortune, King of Wands,
Pentacles, King of Pentacles, the Lovers, Judgment, bottom of the decks ada Ace of Wands. Nah, ini dia. Oke, tebaran cards dari file kedua. Nah, di sini kita scanning dulu zodiaknya ya. Di sini yang paling kencang itu didominasi dari zodiak Cancer dan Gemini ya guys. Yang lainnya ada Virgo, Taurus, Capricorn ya dari elemen tanah, Earth. Kemudian ada juga dari elemen fire atau api, itu ada zodiak Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada juga dari elemen udara, air, itu ada zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya. Oke. Tapi di sini yang paling kenceng itu ada Cancer and Gemini ya guys, ya yang paling mendominasi untuk file kedua. Well, sekarang kita akan mulai reading ya guys. Well guys, karaktermu yang membuat orang jatuh hati itu dimulai dari Ace of Wands. Kamu itu adalah orang yang sabar ya guys. Orang yang sabar, orang yang berdedikasi, orang yang mampu fokus terhadap apa yang kamu kerjakan gitu ya. Kamu adalah orang-orang yang tidak suka kepo atau ngurusin urusan orang lain. Jadi kamu itu fokusnya sama diri kamu sendiri, sama hidup kamu gitu ya. Kamu tidak suka sama seperti orang-orang pada umumnya yang suka kepo, ngurusin urusan orang lain gitu ya. Kamu gak suka ya. Dan tanpa kamu ketahui atau tanpa kamu sadari, orang-orang yang memperhatikan detail dari karakter kamu ini jatuh hati sama karakter kamu yang seperti ini ya guys ya. Kamu tidak terlalu peduli urusan orang lain atau cuek ya. Ada orang yang jatuh hati sama kecuekan kamu ini gitu ya. Kagum dia, kok kamu bisa-bisanya gitu ya, fokus sama diri sendiri, tidak terlalu peduli dengan urusan orang lain, sementara orang pada umumnya itu suka ngurusin urusan orang lain kan, kebanyakan gitu ya. Orang-orang yang berada di dimensi 3 itu suka sekali kepo sama urusan orang lain gitu. Ya, sementara kamu ini orangnya unik. Kamu tidak terlalu peduli dengan urusan-urusan orang lain. Kamu lebih mementingkan urusan kamu pribadi gitu ya. Dan tanpa kamu sadari, orang-orang jatuh hati sama karakter kamu yang unik seperti ini ya guys. Oke, next. Karaktermu yang membuat orang jatuh hati adalah sikap kamu yang pemberani ya, yang pantang mundur ya. Kamu sosok yang berani berjuang gitu ya. Kamu adalah orang yang maju, memiliki pemikiran maju. Kamu orang yang mau berkembang ya. Itu membuat orang jatuh hati sama kamu ya guys. Karena tidak semua orang berpikir seperti kamu ya, memiliki sikap atau sifat seperti kamu, karakter seperti kamu yang memiliki pemikiran ingin maju, ingin berkembang ya. Kamu berani mengambil keputusan yang berbeda dari orang-orang kebanyakan. Dan ini
membuat orang jatuh hati sama kamu guys ya, sama karakter kamu yang seperti ini. Kamu sosok yang berani mengambil keputusan gitu ya, menentukan pilihan hidup sendiri ya, menentukan keputusan sendiri gitu ya, make final decisions by yourself ya, mempertimbangkan segala sesuatunya sendiri gitu ya. Kamu orang yang tegas ya guys, dan berwibawa juga. Tanpa kamu ketahui, orang-orang yang memperhatikan karakter kamu ini jatuh hati dengan pesona kamu yang mampu bersikap tegas dan berwibawa gitu. Kamu cocok loh guys sebagai leader atau pemimpin ya. Kamu mampu memimpin orang-orang ke arah atau ke jalan yang lebih baik untuk menemukan cara atau kehidupan yang lebih baik. Wow, that's amazing. Oke, karaktermu yang membuat orang jatuh hati adalah ini. Karakter kamu yang polos dan ceria. Walaupun kamu terlihat dewasa dan berwibawa juga tegas, tapi kamu memiliki sisi keceriaan. Kadang-kadang kamu seperti anak kecil yang polos. Jadi kamu tuh polos ya guys ya. Sebagian besar dari kamu itu polos gitu. Polos dalam arti positif yang mana kamu mampu menikmati hidup ya, tanpa beban. Kamu mampu ceria gitu ya, berbahagia dengan dirimu sendiri gitu ya, menikmati hidup, karena tidak semua orang bisa seperti kamu loh guys, menikmati hidup tanpa beban ya. Orang-orang kok berpikirnya kok kamu bisa gitu ya, ceria, hari-hari kamu itu penuh dengan kegembiraan, kamu bisa berbahagia dengan dirimu sendiri, sementara mereka belum tentu gitu. Diam-diam ada beberapa orang yang mengagumi karakter kamu yang seperti anak kecil seperti ini loh guys ya, bisa berbahagia, bisa ceria gitu. Next, karakter yang membuat orang jatuh hati sama kamu adalah duel ya. Kamu memiliki keberuntungan yang besar dalam hidupmu guys ya. Orang-orang melihat kamu itu adalah orang-orang yang diberkahi oleh Tuhan dengan berbagai kelebihan ya, yang mungkin saja kamu tidak sadari ya. Ada beberapa orang yang sudah menyadari kelebihan yang dimiliki oleh dirimu sendiri, tapi ada juga orang yang masih belum tersadarkan ya oleh kelebihan yang ada pada dirimu sendiri ya. Sebagian besar dari kamu itu ada yang sudah sadar, ada juga yang belum sadar tentang kelebihan yang kamu miliki gitu. Padahal beberapa orang mengetahui kelebihan yang kamu miliki, dan mereka merasa kamu itu diberkahi oleh Tuhan atau dianugerahi dengan kelebihan itu gitu. Jadi kamu itu sepertinya adalah orang yang beruntung ya guys ya. Dan orang yang memperhatikan kehidupan kamu itu jatuh hati dengan karakter kamu yang unik, yang mana itu adalah salah satu kelebihan yang kamu miliki itu. Kemudian next, di sini ada judgment. Karaktermu yang membuat orang lain jatuh hati adalah karaktermu yang tahu diri, tahu balas budi ya. Kamu tahu membalas kebaikan-kebaikan orang. Jadi kalau orang lain baik sama kamu, kamu tuh ingat dengan kebaikan orang, dan kamu tidak segan-segan untuk membalas kebaikan itu gitu. Orang juga jatuh hati dengan karakter kamu yang mudah bangkit ya guys ya. Kamu mudah mendapatkan ide-ide atau gagasan-gagasan cemerlang ya. Dan itu sebenarnya berkah dari semesta buat kamu ya guys. Kamu itu selalu saja ada ide atau akal gitu ya, atau
bisa menginspirasi lah kamu ini orangnya ya. Kamu itu mudah terinspirasi dan bisa menginspirasi orang lain. Dan itu membuat orang jatuh hati sama kamu, sama karakter kamu ini ya. Kamu orang yang mudah bangkit. Kemudian kamu juga bisa memperoleh inspirasi atau ide dengan mudah. Kamu orang yang punya banyak akal. Kamu mudah berkreasi atau membuat sesuatu hal yang biasa menjadi luar biasa. Itu kamu guys. Tanpa kamu sadari, orang-orang diam-diam memperhatikan kamu. Karakter kamu yang unik seperti ini membuat orang jatuh hati sama karakter kamu ya guys. Wow. Next, ada King of Wands. Karaktermu yang membuat orang jatuh hati adalah kebijaksanaan kamu. Kamu adalah orang yang bijaksana, kamu orang yang baik ya, kamu orang yang murah hati ya sama orang lain. Kamu mampu mempertimbangkan baik dan buruknya dengan balance ya, seimbang ya guys. Kamu benar-benar orang yang bijak ya guys. Well, next. Di sini ada Six of Pentacles dan terkoneksi dengan King of Pentacles. Karakter kamu yang membuat orang jatuh hati itu adalah karakter kamu yang tidak pelit. Kamu adalah orang yang dermawan. Sebagian besar kamu adalah orang yang sangat dermawan, suka berbagi ya, suka mengasihi sesama, tidak pelit. Kamu juga orang yang rezekinya lancar terus ya guys ya, karena mungkin karena kamu suka berbagi dengan orang, makanya kamu dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Kebaikan hati kamu ini membuat orang-orang jatuh hati sama karakter kamu yang sangat baik ini ya guys. Kamu benar-benar orang yang suka berbagi ya guys. Terutama menolong atau membantu orang yang membutuhkan. Kamu suka ya berbagi rezeki biasanya ini sama orang-orang kalau kamu punya rezeki. Itu kenapa kamu dimudahkan selalu rezekinya oleh Tuhan. Wah, luar biasa guys. Next, ada The Lovers. Karakter yang membuat orang jatuh hati sama kamu ini adalah karakter kamu yang penyayang. Kamu itu penuh cinta kasih orangnya. Lembut, ramah, baik hati ya. Kalau kamu cewek, ini kamu ramah banget orangnya ya, lembut. Cowok biasanya tertarik dengan kelembutan atau keramahan kamu ini. Ya, kalau kamu cowok, kamu ini tidak bisa kasar sama cewek ya. Kamu laki-laki yang ramah ya. Baik, laki-laki baik, gentleman ya. Kamu benar-benar orang yang punya hati itu mudah melted ya, mudah iba, mudah kasihan, tidak tegaan sama orang. Kamu memang tercipta menjadi seseorang yang berhati lembut ya. Kelembutan hatimu, kebaikan hatimu ini membuat orang-orang jadi jatuh hati sama karakter kamu yang satu ini guys. And the last one, karakter yang membuat orang jatuh hati sama kamu adalah kecerdasan kamu ya. Karakter kamu yang cerdas dalam berkreasi ya. Pembawaan kamu yang cerdas dalam beradaptasi juga ya guys. Jadi kamu ini adalah orang yang kreatif, inovatif ya, penuh dengan gagasan-gagasan yang luar biasa ya, cemerlang ya. Mungkin ini yang aku bilang berkah dari semesta ya. Kamu diberikan akal yang luar biasa ya, kecerdasan yang luar biasa sehingga kamu bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Jadi kamu ini orang-orang yang sebagian besar dari kamu itu menyukai seni ya guys ya. Jadi kalau kamu berkarya atau menciptakan sesuatu ya,
Kamu bisa menciptakan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Itu kamu loh guys. Sini elemennya fire ya, penuh dengan kekreativitasan. Jadi kalau kamu membuat sesuatu gitu ya, hasil karya itu luar biasa loh guys ya. Kecerdasan kamu itu kayaknya di atas rata-rata ya guys. Kalau aku melihat di sini. Karena semangat kamu itu membara, kreativitas kamu itu berapi-api gitu ya, dan kamu perlu menyalurkan kreativitas kamu itu dengan membuat hasil karya, maka itu hasilnya akan luar biasa loh guys. Kamu juga mampu beradaptasi dengan orang-orang sekitar, bahkan orang-orang yang belum kamu kenal. Kamu mudah beradaptasi ya dengan lingkungan baru, dan karakter yang seperti itu yang membuat orang jatuh hati sama kamu loh guys. Wow, kamu ini memang luar biasa guys ya. Well guys, demikian ya untuk readingan file kedua ya, mengenai karakter kamu yang sangat-sangat luar biasa ini. Selalu dipertahankan ya guys yang baiknya ya, karakter dari kamu ini ya. Oke, sekarang kita akan reading oracle-nya. Love you who are miracle and blessing. Practice compassion. Love who you are. You are divine, delightful, and deserving of wonderful things life have to offer. Kamu itu perlu mencintai dirimu sendiri guys. Kamu perlu menyayangi dirimu sendiri. Karena dirimu itu sangat berharga. Tuhan menciptakanmu dengan segala kelebihan. Ya, kamu memiliki beragam kelebihan yang ada di dalam dirimu yang belum tereksplor. Kamu perlu mengeksplor, perlu memahami siapa dirimu yang sesungguhnya. Banyak bakat-bakat terpendam yang ada di dalam dirimu yang perlu kamu eksplor. Cintai selalu dirimu, sayangi selalu dirimu, dan hargai dirimu. Kamu pantas untuk dikasihi, dicintai. Jika kamu mencintai dirimu ya guys, maka kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang sejalan, sevibrasi, dan sefrekuensi dengan kamu. Dan kamu memang pantas nantinya akan mendapatkan cinta, kebaikan, hal-hal yang baik untuk masuk ke dalam kehidupanmu. Cintai siapa kamu, siapa dirimu. Cintai dirimu sendiri ya guys. Sangat penting buat kamu untuk mencintai siapa dirimu, karena kamu adalah orang yang sangat luar biasa. Kamu memiliki cahaya ilahi, yang mana kamu mampu menginspirasi orang lain guys ya. Kamu memiliki masa depan yang cerah. Kamu mampu bersinar dan kamu memang pantas mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidupmu. Ya, kehidupan menawarkanmu berbagai hal yang menarik dan bermanfaat. Maka pergunakanlah apa yang diberikan atau dianugerahkan semesta kepadamu untuk kebaikan dirimu dan sesama di dalam hidup ini guys. Miracles and blessings. Everything has its gifts. Ada keajaiban dan ada berkah dalam dirimu, dalam kehidupanmu. Kamu hanya perlu mengeksplor, kamu hanya perlu memahami, dan kamu hanya perlu mendalami dirimu sendiri ya guys. Karena kamu itu adalah miracles, sebuah keajaiban. Tuhan menciptakanmu dengan kelebihan-kelebihan. Dan itu adalah berkah. Berkah dari semesta ya guys. Kamu diberikan gift, talent, atau bakat ya. Pergunakan itu sebaik-baiknya. Dan manfaatkan bakat itu untuk
mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di depan. Ya, kamu memiliki masa depan yang cerah ya guys. Pergunakan kemampuan kamu, potensi kamu ya. Karena segala sesuatu yang kamu peroleh dalam hidupmu itu adalah hadiah atau anugerah dari semesta. Tuhan memberkahimu dengan bakat, dengan kelebihan. Jangan sia-siakan itu ya guys, karena ada blessing atau berkah di balik potensimu ya. Jadi cobalah explore selalu apa bakat kamu, apa potensi kamu, dan selalu asah ya, atau latih ya bakat kamu, potensi kamu, agar kamu bisa memperoleh kehidupan yang layak, kehidupan yang jauh lebih baik lagi di depan sana. Masa depan kamu itu sangat cerah loh guys. This compassion, see things from a fresh perspective. Praktekkan kasih sayang yang ada pada dirimu. Kamu yang menonton video ini, sebagian besar dari kamu itu adalah orang empat, memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi. Kamu mudah iba, mudah kasihan ya dengan orang-orang di sekitarmu atau makhluk hidup di sekitarmu. Kamu juga bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kamu bisa merasakan apa yang makhluk hidup rasakan ya. Kamu bisa mengerti maksud dari makhluk hidup yang berada di dekat kamu atau di sekitar kamu. Karena kamu adalah orang yang penuh kasih. Coba lihatlah segala sesuatu itu dengan perspektif yang berbeda atau sudut pandang yang baru. Maka kamu akan memahami dan mendapatkan informasi atau pengetahuan yang baru. Kamu ini bisa terkoneksi dengan alam ya. Dengan alam semesta kamu bisa terkoneksi. Karena kamu adalah seorang empat. Kamu memiliki empati yang tinggi ya guys. Kamu bisa memahami kebutuhan makhluk hidup dengan mudah. Kamu juga bisa membaca pikiran orang ya. Dan itu adalah salah satu bakat terpendam yang kamu miliki sebenarnya. Dan itu adalah berkah dari semesta. Tuhan memang luar biasa menciptakan kamu sebagai sosok manusia yang memiliki potensi yang unik. Kamu memiliki intuisi yang alamiah ya. Kamu bisa memahami apa yang orang lain rasakan. Karena kamu memiliki simpati dan empati yang tinggi. Dan tidak semua orang memiliki itu loh guys. Pergunakan bakat itu untuk diri kamu dan membantu sesama ya. Dalam kehidupan kamu itu sangat berguna sekali loh guys. Maka jangan sungkan atau jangan enggan untuk mempraktekkan kemampuan kamu atau potensi yang kamu miliki atau bakat alamiah yang kamu punya ya. Kamu bisa terkoneksi dengan alam semesta dan makhluk hidup ya. Kamu hanya perlu praktek atau latihan ya. Bakat kamu perlu diasah ya guys ya. Dan itu akan mempertajam intuisi kamu serta dapat membuka cakrawala pengetahuan kamu. Cakra mahkota kamu akan terbuka dan kamu akan mendapatkan berbagai informasi dari alam semesta. Wah, luar biasa ya kamu guys. Oke. Well guys, demikian readingan untuk sesi kali ini ya guys. Aku ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah support channel aku hingga bisa berkembang sampai sejauh ini ya guys. Terima kasih banyak kalian sudah like, subscribe, dan berkomentar juga ya. Oke guys, kita akan kembali reading dan jumpa lagi ya
di readingan berikutnya. See ya!